Oke. Halo, Bu Vivi. Halo, Bu Vivi. Oke, sudah bergabung bersama saya, Bu Vivi? Halo, teman-teman, adik-adik, mahasiswa, atau mungkin follower saya dan Ibu Vivi yang sudah join, mohon bersabar. Ini ada kendala teknis masih terkoneksi dengan Ibu Vivi sebagai teman diskusi kita hari ini. Jadi mohon bersabar sedikit. Oke. Oke. Sorry, Kendala saya teknis. harus keluar masuk karena banyak pertanyaan-pertanyaan gimana cara joinnya. Oh ya, kita mulai saja, nanti otomatis saya Siap, yang terima. Oke, iya, baik. siap Kak. Oke, selamat sore untuk Ibu Vivi dan teman-teman follower saya dan Ibu Vivi yang sudah bergabung. Hari ini adalah hari kedua dalam sebenarnya proyek sederhana kita 21 perempuan inspiratif dalam menyambut Hari Raya Kartini 2022. Jadi hari ini sesi kedua kita dan saya berterima kasih Ibu Vivi, Kakak Vivi ya, sudah mau mengambil bagian untuk saling sharing dan saling menginspirasi karena kita sama-sama perempuan dan mungkin saja nanti ada cerita-cerita menarik dari pengalaman hidup baik dalam pendidikan atau pekerjaan atau ketika bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kita sebagai perempuan itu mungkin berpengaruh atau justru mendapatkan banyak tantangan. Nanti ini akan mencoba untuk kita saling bercerita dan menginspirasi. Siapa tahu pengalaman kita, pengalaman Kakak Vivi dan saya itu bisa mungkin berguna untuk teman-teman perempuan di luar sana. Oke? Jadi Kakak Vivi, sebelum kita mulai atau Ibu Vivi, kira-kira bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin nanti kalau ya teman-teman follower yang di IG Live ini mungkin sudah kenal. Tapi nanti karena rekaman ini akan saya bawa ke YouTube, mungkin ada yang belum kenal. Ini siapa ini teman diskusi Oh, kali ini? Mungkin bisa memperkenalkan diri? ya, baik. Terima kasih Kakak Ir. Selamat sore untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Kakak Ir sudah mempercayakan saya, mengundang saya untuk berbagi dengan teman-teman perempuan di luar sana. Oke lah, saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Viviana Murni, biasa dipanggil Vivi. Saya sekarang bekerja di Unika Santo Paulus Ruteng, tepatnya di program studi teknik sipil. Ya, saya basicnya matematika, cuman mulai Oktober 2021 saya ditempatkan di program studi teknik sipil Unika Santo Paulus Ruteng. Saya seseorang yang sangat care dengan adik-adik saya, ya, baik yang ada di kampung maupun yang ada di kampus dan juga di sekitar saya, terlebih khusus adik-adik perempuan gitu. Itu saja perkenalan singkat saya, Kakak Ir. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi saya tangkap bahwa Kakak Vivi dengan latar belakang asalnya dari mana tadi saya kayaknya belum diperkenalkan. Oh ya, saya dari Manggarai Timur, dari Labi Rengkam dekat Oke, Colol, ya. Tapi bapak dari Manggarai Barat, dari Datak, mama yang dari Manggarai Timur, tinggal di Ruteng. oke. Ya, Jadi sekarang saya tinggal hari di ini Ruteng, orang tua masih di kampung. Ya. Oke, hari ini kita bersama Kak Vivi, seorang perempuan inspiratif dari wilayah
Manggarai Raya lah sebenarnya karena bapak dari Datak, Manggarai Barat, ibu dari Manggarai Timur, dan kerjanya sekarang di Manggarai. Oh itu Manggarai luar biasa sih. Tengah. Oke. Nah, saya tertarik tadi Kakak Vivi katakan bahwa selama perjalanan hidup ini eh, Kak Vivi adalah salah satu perempuan yang peduli dan care dan sedikit memberikan perhatian lebih untuk adik-adik perempuan dari kampung. Nah, kira-kira sebelum saya kulik nanti seperti apa kepedulian itu, saya mau tanya dulu di awal. Karena kan kita sebentar lagi merayakan Hari Kartini ya, Hari Kartini di tahun 2022 ini. Dan kita sebagai perempuan sama dengan Ibu Kartini dan kita tahu bahwa rekam jejak Ibu Kartini itu dalam memperjuangkan emansipasi wanita sudah sangat luar Hak-hak. biasa. Sampai saya dan Ibu Vivi bisa seperti ini hari ini ya. Nah, tapi kan tantangan perempuan versi masa Kartini itu kan pasti beda dengan masa sekarang. Nah, sebagai seorang perempuan inspiratif yang bergelut di dunia pekerjaan yang profesional sebagai seorang dosen, menurut Kak Vivi apa sih sebenarnya arti perempuan untuk Kak Vivi sendiri sebagai seorang perempuan? Kalau boleh saya tahu nih. Oh ya, eh, menurut saya perempuan itu makhluk yang multi peran, multitasking juga itu. Begitu dulu Kakak Oke. Ir. Itu arti perempuan menurut Oke. saya. Arti Iya, perempuan TV ya perempuan itu multitasking. Nah sekarang peran perempuan tadi saya singgung versi zamannya Kartini itu kan beda, gitu. tantangan juga beda karena kita tidak dihadapi dengan kondisi lingkungan sosial, kebutuhan yang sama. Nah menurut Kak Vivi sekarang, kalau kita sebagai perempuan-perempuan modern, Kartini-Kartini modern dewasa ini, kira-kira menurut Kak Vivi sih apa tantangan terbesar atau terberat perempuan-perempuan modern atau Kartini-Kartini modern dewasa ini. Lebih khusus nanti ketika Kak Vivi menggeluti profesi sebagai dosen dan ya atau sebelum sampai ke posisi itu, mungkin bisa diceritakan, di-sharing pengalaman tantangan-tantangan terberat atau juga mungkin keberuntungan atau privilege atau ya uh, kondisi-kondisi yang justru ya sebagai perempuan tuh sebenarnya memudahkan kita untuk mencapai banyak hal. Ya silahkan Kak Vivi, mungkin bisa dibagikan ceritanya. Baik Kakak Ir. Tapi boleh kan nanti saya menyampaikan hasil observasi saya terhadap perempuan-perempuan lainnya kan? Oke, boleh sekali itu yang sangat Ya. diharapkan. Nah, Tapi lebih untuk untuk saya sendiri Kakak Ir, saya sangat bersyukur ya, saya sangat bersyukur karena dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat memberi saya kebebasan untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi saya sejak kecil itu sudah terbiasa dengan melakukan banyak hal di depan orang banyak gitu. Uh, Contohnya tidak disadari kalau saya ingat-ingat Ibu ya, apa namanya, serasa lucu lagi ya. Dulu saya waktu SD itu sudah bisa memimpin doa rosario, berkhotbah malah ya. Jadi saya bisa so, kalau cerita-cerita lagi itu rasanya lucu ya. Lalu yang ada di depan saya itu kan orang tua, bahkan ada yang sudah menempuh pendidikan sarjana waktu itu ya, ada guru. Tapi saya tidak mau tahu ya, saya menyampaikan rangkuman atau ya bisa dibilang renungan lah dari bacaan-bacaan yang sudah dibacakan tadi. Nah itu contoh sederhana. Dan ya ketika saya SD itu saya bersyukur yang pertama tadi keluarga memberi saya kebebasan dan apalagi bapak sangat mendukung saya. Kemudian saya bersyukur ada di sekolah yang tidak hanya mementingkan atau mengembangkan kemampuan kognitif, tapi ada kegiatan-kegiatan ekstra yang sangat mendukung minat dan bakat saya. Gitu. Jadi saya ada di sana, saya bersyukur saya selalu diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal dan saya juga bersyukur karena diri saya adalah tipe yang selalu memanfaatkan kesempatan itu. Nah, hal itu secara rutin dilakukan, ya banyak kegiatan yang saya ikuti. Dan, oh ya Kakak Ir, saya ada cerita lucu nih ya, saya masih ingat, waktu saya SD itu, jadi saya suka menampung adik-adik saya
ya ada di kelas ya. Karena memang waktu SD itu saya bisa dibilang saya selalu mendapat ranking 1 ya dari kelas 1 sampai saya kelas 6. Jadi di rumah saya kumpulkan adik-adik, lalu saya ngajar mereka tentang matematika waktu itu ya, atau tentang pelajaran-pelajaran lain. Dan papan tulisnya waktu itu kita pakai pintu rumah. Gitu. Oh, itu kelas berapa? Lalu, Gitu. Berapa itu? saya kelas berapa Kakak Ira? Saya tidak ingat SMP, dengan SMA? persis. SD Kakak Ira, SD. Oh, SD. Nah, Oke. ya SD. Lalu saya mengikuti kebiasaan guru-guru di kampung. Guru-guru zaman saya dulu kan diminta siswa membawa kayu api ya ke sekolah. Nah, hal yang sama saya lakukan ketika saya mendamping adik-adik. Jadi adik-adik yang saya damping itu membawa kayu api ke rumah saya. Gitu. Lalu ya, lalu hal yang sama terjadi waktu SMP. Saya lebih diberi ruang lagi untuk berkreasi, untuk memaksimalkan potensi saya. Ya, saya dipercayakan sekali dan saya selalu mengambil kesempatan itu. Waktu SMA kurang, kebetulan saya SMA di SMA 1, jadi kegiatan ekstranya agak kurang banyak ya. Nah, tapi hal ini dilanjutkan lagi waktu saya kuliah S1, S2, saya selalu iya, teruskan saya punya minat dan bakat gitu sampai sekarang juga. Oke, berarti yang saya bisa simpulkan tadi cukup banyak peluang. Tapi kalau misalnya tantangan itu, oh ya. dirasakan tidak? Dirasakan tidak dari sebagai sosok perempuan ini sebegitu sulitnya kah untuk bisa survive dan menjadi sosok yang seperti sekarang ini? Atau justru it's okay, itu semua bisa mengalir dan sampai pada tahap ini dengan mudah atau dapat privilege itu tadi? Seperti apa kira-kira? Kakak Ir, mungkin karena passion ya. Jadi karena passion saya rasa ya mengalir saja gitu ya. Tapi memang ada sedikit ya bisa dibilang tantangan sih ketika misalnya kita di depan pasti kan ada orang yang ini ya dengan kita. Tapi saya tidak mau tahu dengan itu semua. Saya lanjut terus karena apalagi itu saya punya passion gitu. Oke, baik. Jadi tadi Kak Vivi katakan bahwa sebenarnya bibit-bibit menjadi pemimpin, terus terlibat aktif dengan segala peluang dan didukung oleh keluarga, itu menjadi potensi besar untuk memungkinkan Kakak Vivi sebagai sosok perempuan inspiratif saat ini untuk bisa mengantarkan sampai pada titik ini. Tetapi Kak Vivi juga tidak bisa pungkiri bahwa tantangan itu ada. Nah, sekarang kalau saya tanya, kalau tantangan itu ada dan Kakak Vivi rasakan, apakah pernah merasakan juga bahwa ada perempuan lain di luar sana yang justru menjadi tantangan terbesar dan merasakan bahwa kenapa perempuan lain di luar sana tuh tidak bisa saling mendukung? Atau mungkin Kak Vivi melihat bahwa ada kondisi misalnya harusnya ketika kita ya dalam kehidupan, baik itu ketika kita di dunia domestik ataupun di dunia kerja profesional, ada tidak perempuan yang merasa bahwa kita harus saling dukung, atau justru Kak Vivi alami itu ya banyak perempuan yang justru malah tidak punya inisiatif untuk saling dukung satu sama lain gitu. Pernah punya pengalaman seperti itu tidak? Saya mulai dari pengalaman yang positif saudara Kakak ya. Jadi kembali saya bersyukur karena saya ada di lingkungan yang sangat-sangat mendukung saya. Gitu, saya berada di teman-teman perempuan yang saya rasa teman rasa saudara gitu ya. Sehingga apapun yang saya lakukan mereka akan dukung, dan kalau misalnya saya melakukan suatu kekeliruan itu mereka akan memberikan masukan-masukan yang baik dan itu saya terima dengan senang hati. Tetapi bukan tidak mungkin ya, pastilah ada kejadian di luar sana yang sesama perempuan itu tidak mau berkolaborasi ya, tetapi melakukan hal-hal yang di luar dari itu gitu. Tapi kalau saya ya sebagian besarnya saya bertemu dengan orang-orang yang selalu support saya. So I am so blessed. Oke. Nah, termasuk Kakak Irma. Oke, terima kasih. Nah, berarti menurut Kak Vivi sebegitu pentingnya Kak bahwa kita sesama perempuan ini untuk sebenarnya
bisa saling dukung dan saling menginspirasi itu dalam skala yang lebih luas ya. Dan Oh, ya, Kak Vivi iya Kakak Ir. sependapat ya dengan ya, ya Iya, bahwa ya sependapat. Lalu Kakak Ir jangan lupa ya, maksudnya sebenarnya kalau mau mendapat dukungan itu datangnya dari diri kita, dari diri kita maksudnya kita harus bisa memilih lingkungan yang mau support kita itu seperti apa. oke, itu catatan penting ya. Jadi support Iya. itu bisa datang ya kalau kita juga menempatkan diri pada lingkungan yang mana ya, itu catatan dari Kak Vivi ya, bahwa kita bisa punya peluang untuk disupport ya kalau memang kita yakin dan percaya bahwa lingkungan kita itu ya lingkungan-lingkungan positif yang bisa saling support. Oke, nah berangkat dari kata support itu tadi Kak Vivi sudah singgung di awal bahwa Kak Vivi juga turut mensupport teman-teman perempuan atau juga bahkan yang bukan perempuan itu teman-teman atau adik-adik laki-laki yang mau maju, yang mau berkembang. Nah, saya mau tanya atau mau minta cerita nih, sejauh ini nih sudah bagaimana langkahnya untuk mensupport adik-adik perempuan khususnya dari kampungnya Kak Vivi atau lingkungan terdekatnya Kak Vivi supaya mereka juga bisa jadi perempuan yang survive, yang tangguh, yang juga bisa ya bukan konsep setara tapi bisa juga bersaing dengan kaum pria lain di luar sana atau dengan bersaing menghadapi tantangan kehidupan. Bisa berbagi cerita Kak Vivi? Ya, baik Kak. Memang untuk berkarya atau untuk eksis ya di luar sana itu suatu hal yang bisa dibilang tantangan juga ya, karena yang jelas kita pasti mendapat apa ya, misalnya kesalahan dari lingkungan misalnya atau dari kita sendiri ya tidak terlalu optimis dengan kemampuan kita. Kemudian terkadang ya membuat pilihan saja itu hal yang menantang bagi perempuan gitu. Jadi memang itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan ketika mau berkarya atau mau membuat diri menjadi lebih bermanfaat bagi orang di sekitar kita atau bahkan mau mengenali potensi diri itu ya. Jadi banyak tantangan-tantangan yang dialami oleh perempuan dan satu hal yang membuat saya kenapa saya selalu mendekatkan diri dengan adik-adik saya karena saya sangat yakin bahwa mereka itu sebenarnya bisa, cuman mereka belum menemukan orang yang tepat yang akan mendukung mereka untuk menggali dan menemukan potensi diri mereka. Itulah alasan mengapa saya menggunakan cara saya melakukan pendekatan, kemudian harus mengetahui minat dan bakat mereka. Nah, saya lakukan mungkin tidak seperti Kakak Irma ya, yang harus buat komunitas ini, itu tidak. Saya terkadang melakukan pendekatan secara individu dan mereka yang merasakan bahwa saya itu sangat memotivasi mereka atau menjadi motivator untuk mereka. Tetapi yang sekarang ya, yang sekarang sedang saya lakukan itu adalah saya selalu mengumpulkan adik-adik saya dari kampung yang sedesa dengan saya gitu ya, untuk kita coba menggunakan talent-talent yang kita miliki ya, kita membantu mengatasi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang sekarang sedang terjadi di kampung dan mereka butuh. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan kita melakukan semacam apa ya Kak Ira, studi pendahuluan dulu. Kira-kira apa yang mereka butuh, lalu mereka menginginkan apa dari kita, sehingga itu yang kami akan lakukan nanti. Begitu Kakak Ira. Oh, oke. Bisa ditangkap. Berarti seperti ya risetnya ada dulu sehingga benar-benar Yes. ketika hadir di masyarakat itu benar-benar ya menjawab permasalahan mereka ya. Kalau boleh Ya. tahu sejauh ini sudah ada aksi nyata apa saja yang mungkin bisa menginspirasi kami yang lain mungkin yang belum melakukan itu. Kira-kira apa yang bisa diceritakan? Oh ya, memang Baik. Kakak Ir tidak terlalu bagaimana amat ya, tapi memang karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat di kampung saya ya. Ya. Karena saya sangat sependapat dengan Bunda Teresa yang mengatakan bahwa
sekecil apapun hal yang kita lakukan, tapi ketika itu sangat dibutuhkan, itu menjadi hal yang sangat luar biasa gitu. Sehingga itu yang saya lakukan di kampung. Jadi memang saya KKI track recordnya itu dari kecil sampai sekarang itu merupakan menurut mereka ya orang yang dekat dengan mereka, dan mereka itu tidak sungkan dengan saya, dan saya selalu membantu berbagi kepada mereka. Misalkan hal yang saat ini ya yang saya ceritakan dulu yang dulu-dulu ya. Jadi kalau misalnya ya di kampung misalnya diberi kepercayaan untuk katakan saja ya menanggung liturgi di gereja atau misalnya apalagi ya banyak. Jadi saya pasti selalu berpartisipasi, baik kalau dari kecil ya saya ikuti mereka yang apa, tapi sejak saya kuliah itu saya sudah sebagai pelatihnya di sana ya. Kemudian saya berpikir bahwa kalau hanya berorientasi pada hal itu saja itu tidak cukup, sehingga saya coba menggali, melakukan observasi terhadap hal-hal lain yang sebenarnya menjadi suatu keresahan bagi saya. Misalnya sekarang yang mau dibuat itu adalah tentang sosialisasi pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Nah, Kakak Ir tahu bahwa Manggarai Timur itu salah satu kabupaten yang sekarang stuntingnya itu cukup tinggi ya. Nah, sehingga saya berpikir bahwa saya perlu berbagi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Karena bagaimanapun Kakak Ir di kampung itu kan orang hanya lihat oh yang terpenting anak ini sudah tinggi, sudah bertumbuh dan apa. Tapi tentang perkembangan baik itu kognitif maupun emosional dan sebagainya itu kan tidak diperhatikan, tidak disiapkan stimulasi-stimulasi yang harus diberikan kepada mereka gitu. Sehingga berangkat dari itu saya bersama adik-adik melakukan beberapa kegiatan dalam sepekan selama perayaan Paskah, misalnya itu tadi sosialisasi tentang pertumbuhan dan perkembangan, kemudian apalagi pembelajaran untuk batita dan balita, kemudian kegiatan-kegiatan lain, nanti banyak kegiatan yang kami akan lakukan di sana. Parenting, edukasi ya. Ya, bakti sosial kita buat suatu wadah untuk apa, pokoknya banyak nanti Kakak gitu. Oke, iya. Mantap. Nah, saya senang sekali, maksudnya ini yang seperti Kak Vivi ceritakan, mungkin ya tidak umum dilakukan oleh kita sebagai perempuan untuk mau kembali ke kampung dan peduli dengan masalah-masalah di kampung dan cari solusi. Jadi ini mungkin juga poin hari ini yang bisa kita pelajari, bahwa ya saya juga jadi tergerak, apa yang saya sudah buat untuk orang-orang di Riau misalnya. Nah, saya ya sangat terinspirasi sekali dari Kakak Vivi dengan ide-idenya bersama adik-adik. Nah, saya juga ingin cari tahu sebenarnya, karena saya lihat tadi Kakak Vivi sangat care dengan kondisi di kampung. Kalau boleh mungkin Kakak Vivi tahu, kira-kira kondisi adik-adik perempuan atau stigma perempuan di kampungnya Kak Vivi itu sejauh ini sudah modern tidak, bahwa perempuan itu ya bukan lagi second choice, bukan second opinion, bukan jadi orang kedua dari lingkungan sosial, tapi sudah punya peluang yang setara dengan laki-laki. Nah, kalau bisa mungkin Kak Vivi tahu kondisi atau keresahan yang paling besar dari adik-adik perempuan atau para perempuan di kampung Kak Vivi kira-kira sejauh ini bagaimana? Atau justru sedang baik-baik saja gitu dan mereka sudah modern, bagaimana kira-kira? Iya, nah Kakak Ir kebetulan di kampung saya itu kebanyakan perempuan yang memperoleh hak untuk pendidikan ya, terutama. Gitu, jadi banyak perempuan yang sekolah ketimbang laki-laki ya. Gitu. Tetapi menurut bukan sombong ya, tetapi belum ada next Viviana gitu ya yang bisa membantu itu. Iya, gitu. Jadi itu yang karena gini, mungkin mereka bisa, tapi mengambil tindakan supaya maju, supaya terjun langsung ke masyarakat itu yang mungkin membutuhkan dorongan dari kita juga. Mereka sangat bisa kok, saya yakin.
Oke. Berdampak tidak pada situasi sosial dan kehidupan ketika misalnya belum ada nih the next Viviana di sana, maksudnya belum ada perempuan lain yang sampai pada level seperti Kak Vivi di sana, dan apakah itu mempengaruhi juga stigma perempuan di sana sehingga mereka ya mungkin masih tetap digambarkan sebagai ya second opinion itu tadi, atau justru itu tidak berpengaruh karena mungkin pihak laki-laki atau lingkungan sosial itu sudah menganggap ya itu biasa saja, atau bagaimana? Apa ya Kakak ya? Tidak berdampak sosial atau karena misalnya begini Kak Vivi, seperti kemarin ada adik Zuita, dia katakan bahwa di kampung saya ada masih permasalahan banyak perempuan yang putus sekolah gitu. Nah kalau Kak Vivi tadi kan katakan bahwa ada nih cukup banyak peluang mereka bisa sekolah, tapi belum banyak yang misalnya sampai pada level seperti Kak Vivi atau berkarir secara profesional gitu mungkin nih. Nah dampaknya untuk lingkungan masyarakat di kampung Kak Vivi bagaimana? Ya, Dengan Kakak Ir, sorry saya klarifikasi ya. Jadi di kampung itu lebih banyak perempuan yang kuliah. Jadi di kampung saya itu lumayan orang yang, perempuan-perempuan yang kuliah. Cuman saya sangat yakin ya mereka punya potensi untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi orang-orang di kampung. Cuman untuk terjun masuknya itu mungkin butuh orang yang buka jalan untuk mereka gitu. Nah, untuk dampaknya pasti ada lah Kak Ir. Jadi saya itu karena gini, selama ini kan saya membiarkan mereka untuk eksis di kampung. Ya sudahlah mereka buat apa akan tetapi ada hal yang kurang gitu yang saya lihat ya. Kemudian itu juga menjadi masukan dari bapak-bapak, mama yang ada di kampung, sehingga berdasarkan pengamatan saya melakukan kegiatan yang akan diadakan dalam bulan ini, yaitu kolaborasi antara mahasiswa-mahasiswi Tanggomola desa saya yang ada di Unika dengan muda-mudi yang ada di kampung saya. Jadi nanti kita kolaborasi jadinya. Oke, berarti sebenarnya bibit-bibit atau potensi-potensi itu sudah tumbuh, sudah ada di sana. Hanya mungkin spirit kolaborasi sehingga bisa buat hal yang lebih berdampak, berimpact sosial lebih besar itu yang masih kurang ya. Ini menjadi tantangan Kak Vivi dan adik-adik mahasiswa dari sana. Nah, kami tunggu cerita lanjutan nanti seberapa berdampaknya. Oke. Nah, semoga berdampak. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Saya dan Kak Vivi ya bagian dari perempuan-perempuan Manggarai yang sudah ya pada level kita bisa mengecap peluang mendapatkan pekerjaan di bidang yang sangat profesional. Nah, kalau saya tanya di Kak Vivi, menurut pandangan Kak Vivi nih, seberapa potensialnya kah perempuan-perempuan Manggarai, khususnya perempuan-perempuan ya Manggarai Raya lah, untuk bisa berkembang, untuk bisa survive, dan untuk bisa saling mendukung satu sama lain, supaya kita juga bisa berkembang dengan potensi kita masing-masing dan berdaya serta mempunyai dampak kepada lingkungan. Kira-kira menurut Kak Vivi bagaimana? Ya menurut saya Kak Ir, kita itu sebenarnya sudah sangat berpotensi dalam mengembangkan diri sehingga menjadi perempuan yang bisa berkarya dan bisa berkontribusi bagi lingkungan kita gitu ya. Karena apa sih yang kurang dari kita? Ya, pendidikan oke. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu oke ya. Tinggal saja dukungan juga pasti mengalir. Saya yakin banyak kok orang-orang di luar sana yang sangat support ya, memberikan support bagi siapapun perempuan yang mau berkarya dan sangat diapresiasi sekali ya. Coba kita lihat di berbagai media sosial, perempuan-perempuan yang berkreasi ya itu sangat-sangat diapresiasi oleh warga Manggarai sendiri lah ya, sehingga kita sangat berpotensi ya dalam mengembangkan diri kita. Nah, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jadi segala sesuatunya itu harus memulai dari diri kita. Begitu Kakak ya. Oke.
sekaligus saya tanya tadi sudah tipsnya. Nah, kalau kita mau lebih survive lagi, lebih berpotensi lagi, menurut Kak Vivi tipsnya apa nih untuk perempuan gitu? Tadi harus pertama misalnya mau mulai, ya. Yang Iya, kedua iya, iya. kira-kira apa? Ya, Ah, jangan lupa ya, karena segala sesuatunya itu harus didukung oleh pengetahuan. Jadi selalu mau belajar, gitu ya. oke. Mau belajar, kemudian Kakak Ir, sepertinya kalau ya ketika kita mau bisa itu kita harus harus terjun langsung, harus memulai merintis apa yang kita mau kerjakan. Lalu ya jangan lupa perempuan itu harus mempunyai visi dan misi hidupnya sebagai perempuan. Kira-kira apa yang mau dikerjakan? Lalu targetnya apa sih? Ya, gitu ya. Sehingga dengan adanya visi misi hidup sebagai perempuan, saya sangat yakin dia akan fokus ya mengejar apa yang dia harus ini dapatkan. Inginkan Gitu. atau Ya, jangan dapatkan. lupa belajar dan bergabung Oke, dengan menarik, ya, jangan lupa menarik sekali. ini bergabung Mungkin dengan tambah orang-orang hebat kolaborasi ya, gitu. ya Yes, saling kolaborasi itu berkolaborasi. tadi. Itu tadi saya bilang harus selalu apa namanya bergabung ya dengan menggali pengalaman dari orang-orang yang lebih hebat dari kita. Oke, baik. Makanya ya saya sependapat tadi dengan tips-tips sederhana dari Kak Vivi karena sebenarnya kita tuh bisa berdaya dan memberdayakan orang lain ya. Sehingga sebenarnya project saya ini hashtagnya tuh perempuan dukung perempuan ya. Women Iya. support woman. Padahal ternyata ketika kita saling mendukung dan bukan saling julid ya itu kan saling julid itu kan identik sekali dengan ya perempuan karena mungkin kecerdasan apa ya untuk hal-hal yang seperti itu mungkin kita lebih banyak ya lebih Kecerdasan ya, interpersonal dan intrapersonal itu harus. ya. Iya. Nah oleh karena itu saya senang sekali. Ini juga jadi momen untuk kita saling mendukung ya dengan berbagi hal yang sederhana ya orang lain mungkin lihat oh ternyata hal-hal sesederhana itu kita bisa berdampak pada orang lain. Oke, the last questions. Kira-kira sebagai perempuan inspiratif, Kartini modern yang survive di masa ini, kira-kira pesan-pesan Kak Vivi sebagai untuk perempuan khususnya ya mungkin ya perempuan-perempuan di luar sana yang belum bisa dapat akses privilege seperti kita ini kira-kira apa yang perlu mereka lakukan? Mungkin ada yang mungkin masih terlalu apa tadi masih tidak dapat privilege seperti kita tadi didukung keluarga, didukung masyarakat. Kira-kira apa pesan Kak Vivi untuk perempuan-perempuan yang masih merasa bahwa oh saya sendiri atau oh saya kenapa saya ini justru jadi perempuan yang membuat banyak masalah gitu. Kira-kira pesan bijak apa yang bisa Kak Vivi sampaikan untuk mereka supaya mereka jangan merasa terpuruk atau berasa sendiri gitu. Oh ya, tadi Kak Ir saya pernah singgung ya bahwa segala sesuatunya itu mulai dari diri sendiri. Saya sangat yakin bahwa Tuhan semesta itu sangat mengetahui niat dari setiap orang ya. Jadi ketika ada niat, pasti one day ya dibukakan jalan bagi orang yang mempunyai niat itu. Terus saya juga dulu dari kampung Kak Ir ya. Tapi ketika kita punya niat untuk apa tadi, makanya saya bilang di awal tadi bahwa harus penting ya punya visi misi, penting punya apa ya rencana, penting mengetahui apa yang harus ya. Kemudian untuk mendapat support dari luar itu ya usahakan kita sendiri dulu yang melakukan berbagai cara ya. Misalnya dulu Kakak Ir saya itu menggunakan media sosial itu selalu suka apa ya mencari tahu ya tentang orang-orang yang menurut saya hebat ya. Sudah Kemudian iya dan harus ini Kakak Ir harus punya idola ya. Ketika kita punya idola, nah secara tidak sadar kan kita punya ini ya kan kita punya alam bawah sadar itu kan bekerja dan mengantar kita sampai ke sana gitu. mirip Jadi ini yang seperti yang kita idolakan. Oke. iya. Nah, sehingga untuk perempuan-perempuan di luar sana tetaplah menapak jejak menuju impian. Kemudian lanjutkan perjuangan yang sudah dimulai agar tidak mengkhianati segala apa ya bentuk pengorbanan waktu
kesempatan dan usaha yang telah dilakukan ya. Dan intinya terbuka dengan siapa saja. Wih, zaman sekarang Kakak Ir sudah sangat maju ya. Jadi kalau kita mau dibantu, kita terbuka saja dengan siapa yang kita rasa bisa membantu kita ya. Nah, ini pengalaman saya ketika saya terbuka dengan kelemahan ya, kekurangan-kekurangan saya, orang dengan senang hati membantu saya gitu. Berarti tidak ada kata jaim lagi ya, kalau mau maju ya kita harus Tidak ada. bermain di buka ruang untuk ya itu tadi membiarkan semesta juga mendukung kita dalam doa dan ya banyak hal, asalkan kita juga punya visi misi hidup yang jelas dan mau untuk jadi yang lebih baik. Oke. Yes. Itu statement yang menarik. Baik, sudah Kakak Vivi, saya pikir itu saja mungkin saat ini yang bisa saya gali dan kita saling menginspirasi dengan cerita-cerita menarik. Ada banyak catatan di sini saya sudah tulis, tapi hal penting yang saya tangkap hari ini adalah ternyata bisa kok perempuan dari kampung pun untuk bisa survive di mana saja, untuk bisa berdaya dengan profesional dan memberdayakan orang lain asal kita mau. Ya toh? Sepakat ya Kakak Vivi ya? Sepakat. Baik, gitu. Saya pikir itu saja untuk hari ini. Terima kasih Kak Vivi sekali lagi sudah mau bergabung. Ini kakak dosen keren ini dari Unika. Terima kasih juga. Kita semua keren. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman followersnya Kakak Vivi, teman-teman followersnya saya yang sudah bergabung. Nanti kita bisa nonton lagi tayangan ini di YouTube saya, IDP Official. Saya mau sampaikan beberapa hal dulu ya. Yang pertama, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu tidak berkenan ya, atau mungkin ada yang tidak sependapat. Oke, kita berdiskusi. Silakan nanti boleh ya kontak saya gitu kalau misalnya ada hal yang ingin diapalah begitu ya dari saya gitu, digali atau dikritisi juga tidak masalah gitu ya. Iya, terima kasih banyak karena terima kasih banyak karena sudah bergabung bersama kami, mau mendengarkan sharing dari saya. Ya, sorry kalau misalnya tidak berkenan, dan kalau misalnya ada hal positif yang didapatkan dari live ini ya silakan diteruskan gitu ya, diikuti gitu ya. Yang tidak baik ditinggalkan ya. Jadi komen, kritikan, saran saya tunggu gitu Kakak Ir. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang baik ini ya. Maju terus perempuan, Manggarai perempuan Indonesia. Ya. Oke, good. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Selamat sore Kak Vivi dan teman-teman. Selamat sore. Oke. Ya.